Hai anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk materi yang pertama yaitu tentang perkalian bilangan bulat, di mana perkalian adalah suatu penjumlahan yang berulang. Contohnya, untuk yang pertama itu ada 1 kali 3 yang menghasilkan 3. Kemudian 2 kali 3 yaitu berasal dari 3 ditambah dengan 3. 3 tambah dengan 3 sama dengan 6. Jadi 2 kali 3 itu asalnya dari 3 ditambah 3 sebanyak 2 kali. Kemudian di sini ada 3 kali 3, jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. Kemudian ada 4 kali 3, itu ada 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. 2 kali 3 artinya 3 ditambah 3 sebanyak 2 kali. Di mana 2 kali 3 artinya 2 kalinya bilangan 3. Kemudian 3 kali 3 artinya 3 kalinya bilangan 3. Dan 4 kali 3 itu dari 4 kalinya bilangan 3. Tidak boleh terbalik ya. 2 kali 3 bukan 2-nya yang ada 3, tapi 3-nya yang sebanyak 2 kali. Apabila di sini kamu akan menuliskan 2 ditambah 2 tambah 2 sebanyak 3 kali, itu penulisannya seperti ini, 3 kali 2. Itu baru 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 3 kali. Bisa membedakan ya di sini antara 2 kali 3 dengan 3 kali 2. Meskipun hasilnya sama. Kemudian yang 4 kali 3 bukan 4-nya yang ada 3, tapi 3-nya yang sebanyak 4 kali. Nah, di sini membedakan 3 kali 4. Bedanya 4 kali 3 dengan 3 kali 4. 4 kali 3, 4 kalinya 3. Berarti bilangan 3 sebanyak 4 kali. Dan kalau 3 kali 4 itu bilangan 4 sebanyak 3 kali 1, 2, 3. 3 kalinya 4. Tidak boleh terbalik ya. Oke, kesimpulannya bahwa di sini 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2, sama dengan 6. Dan 4 kali 3 itu sama dengan 3 kali 4. Yaitu hasilnya adalah 12. Sifat ini, sifat perkalian ini disebut dengan sifat komutatif atau pertukaran. Sama seperti penjumlahan ya. Di materi sebelumnya, kalau kalian sudah melihatnya, bahwa sifat komutatif adalah pertukaran, di mana 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 dan 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4. Jika A, B bilangan bulat, maka perkalian A kali B itu akan sama dengan B kali A. Kemudian, pernahkah kalian melihat resep obat bertuliskan nama obat paracetamol dengan aturan minum 3 kali 1? Itu artinya apa ya? Mari kita bahas ya. Di sini aturan minum 3 kali 1. Itu artinya bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat dengan aturan 3 kali dalam sehari. 3 kali 1 artinya 3 kali dalam 1 hari. 3 kali sehari. Bagaimana penulisannya? 3 kali 1 hari. Jadi di dalam 1 hari, pasien meminum obat sebanyak 3 kali. Bagaimana penjumlahan berulangnya? Yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 sebanyak 3 kali. Sekarang kalian sudah bisa ya penulisan untuk perkalian dengan penjumlahan berulang. Lanjut ke contoh berikutnya. Nomor 2, suatu gedung tersusun atas 6 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Cara menjawabnya,
kita sajikan dalam bentuk perkalian. Satu lantai itu tingginya 6 meter, yang ini ya. Satu lantai tingginya 6 meter, sedangkan gedung tersebut ada 6 lantai. Gedung tersebut ada 6 lantai, satu lantainya 6 meter. Maka di sini satu lantai sama dengan 6 meter. Jadi 6 lantai ada berapa ya? Tulis dulu di sini. 6 lantai kalikan satu lantainya berapa meter? 6 meter. 6 meter. Maka di sini kita akan tulis menggunakan penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang yaitu 6 kalinya 6 ya. 6 ditambah 6 ditambah 6, kemudian ditambah 6 ditambah 6 dan ditambah lagi 6. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 6 kali. Jadi hasilnya adalah 36. Jadi tinggi gedung tersebut adalah berapa meter? 36 meter. Nah, sekarang kalian sudah bisa menghitung ya tinggi gedungnya. Contoh yang ketiga, Syafira adalah salah satu anak yang rajin menabung. Setiap akhir bulan, Syafira selalu menabung 300.000. Jika Syafira menabung selama 5 bulan berturut-turut, tentukan banyak tabungan Syafira dalam 5 bulan. Bagaimana pengerjaannya? Kita kerjakan dengan penyajian dalam bentuk perkalian. Tentu saja perkalian dengan penjumlahan berulang. Oke, kita dari tahap yang pertama yaitu sebulan menabung. Diketahui ada berapa tadi sebulan menabungnya? 300.000. Menabungnya sebanyak 300.000 rupiah. Jika Syafira menabung selama 5 bulan berturut-turut, berarti rutin ya, setiap bulan berturut-turut, tentukan banyak tabungan Syafira dalam 5 bulan. 5 bulan. Berarti di sini 5 bulan menabung. 5 bulan dikalikan dengan tabungan setiap bulannya 300.000. Seperti itu ya. 300.000, 5 bulan kali 300.000. Yang ditulis di sini 5-nya sebanyak 300.000 atau 300.000-nya sebanyak 5 kali. Tentunya 300.000 sebanyak 5 kali atau 5 bulan. Yang pertama 300.000 ditambah 300.000 ditambah 300.000 ditambah lagi 300.000 ditambah 300.000 sebanyak 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 300.000 ditambah 300.000 tambah 300.000 tambah 300.000 tambah 300.000 yaitu berjumlah 1.500.000. Jadi tabungan Syafira selama 5 bulan terkumpul sebanyak berapa? 1.500.000. Oke, ke contoh yang keempat. Ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Jepang seringkali turun drastis. Setiap 1 jam, suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 atau sekitar pukul 6 sore, suhu di sana adalah 10 derajat Celcius. Jadi pada waktu jam 6 sore atau pukul 18.00 di sana tuh suhunya menjadi 10 derajat Celcius.
Tentukan suhunya ketika pukul 24.00. Pukul 24.00 berarti jam 12 malam ya, waktu setempat. Cara menjawabnya dari yang diketahui dulu, yaitu dari pukul 18.00 hingga pukul 24.00 itu berarti jaraknya sudah berlangsung selama 6 jam. Ya, dari pukul 18 ke 24 itu berlangsung selama 6 jam. Hitung sendiri ya. Jika setiap 1 jam suhunya turun 2 derajat Celcius. Turun 2 derajat Celcius itu artinya positif atau negatif. Kita perhatikan yang di sini nih. Di garis bilangan ini. Kenapa seperti ini? Ini seperti termometer ya, garis bilangan vertikal atau yang berdiri seperti ini. Kalau yang horizontal yang tidur, yang berdiri seperti ini namanya vertikal. Jika naik itu mengartikan positif, jika turun itu mengartikan negatif. Ini di sini turun 2 derajat Celcius, itu artinya turunnya berapa? Menjadi negatif 2. Negatif 2 derajat Celcius. Negatif 2 derajat Celcius. Negatif 2 derajat Celcius. Seperti ini ya. Jadi suhunya turun 2 derajat Celcius, turun 2 derajat Celcius itu artinya negatif 2 derajat Celcius. Maka turunnya suhu selama 6 jam yaitu selama 6 jam ya. Setiap 1 jam turunnya 2 derajat Celcius. Jadi di sini suhunya itu turun sampai berapa derajat? Kita di sini ada 6 jam. Kemudian tadi turunnya adalah setiap 1 jam itu 2 derajat Celcius. 6 kali negatif 2. Seperti di contoh yang sebelumnya, artinya negatif 2 sebanyak 6 kali. Negatif 2 ditambah 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 negatif 2 itu akan menghasilkan negatif 12. Artinya selama 6 jam suhu di Jepang itu turun sebanyak berapa derajat Celcius? Turun 12 derajat Celcius atau negatif 12 derajat Celcius. Karena turun itu adalah negatif. Berarti di sini diubah tandanya menjadi negatif 12 derajat Celcius. Jadi suhu di Jepang ketika pukul 24.00 atau pukul 12 malam yaitu adalah 10 derajat Celcius karena suhu awalnya 10 derajat Celcius. Kemudian turunnya tadi sampai berapa? Sampai negatif 12 derajat Celcius. Jadi di sana suhunya menjadi berapa setelah 6 jam? Setelah 6 jam suhunya menjadi 10 derajat Celcius ditambah negatif 12 yaitu menghasilkan negatif 2 derajat Celcius. Jadi suhu di Jepang pada pukul 24.00 yaitu negatif 2 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat perkalian. Di dalam perkalian itu terdapat 3 sifat, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Dan Ibu mohon kepada kalian yang menonton video ini untuk mencatat sifat-sifat perkalian, karena ini penting ya. Yang pertama, komutatif, itu A kali B ditambah B kali A. Seperti di awal, tadi yang udah Ibu contohkan, yaitu contohnya 2 kali 3 sama dengan 6, dan 3 kali 2 sama dengan 6. Maka 2 kali 3 itu akan sama dengan 3 kali 2 yang menghasilkan 6. Ini termasuk sifat komutatif. Kemudian bagaimana yang asosiatif? Asosiatif itu sama seperti penjumlahan. Di dalam penjumlahan, apabila di penjumlahan itu A ditambah B di dalam kurung,
kemudian baru ditambah C, itu akan sama dengan A ditambah dengan dalam kurung B ditambah C. Maka di perkalian juga seperti itu. A, ini di dalam kurung A kali B, dalam kurung ya, baru dikali dengan C, kemudian sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Itu asosiatif. Kemudian yang sifat yang ketiga, distributif, ini hanya ada pada perkalian. Perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Untuk yang pertama, distributif perkalian terhadap penjumlahan itu adalah A kali B ditambah C di dalam kurung, dan terhadap pengurangan itu A kali dalam kurung B dikurangi dengan C. A kali, kalau kalian mengerjakan seperti ini, yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Tapi bisa juga dijabarkan. Ini nanti akan diajarkan lagi lebih detail di materi aljabar. Kita kenalan dulu dengan distributif perkalian. A kali dalam kurung B ditambah C itu A kali B. A kali B ditambah, apabila di sini ditambah maka di sini ditambah dengan A kali C. Jadi A kali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kemudian untuk perkalian terhadap pengurangan juga sama seperti itu. A kali B dikurangi C dalam kurung itu artinya adalah A kali B, nih A kali B dikurangi. Kalau di sini dikurangi maka di sini dikurangi. Apabila di sini ditambah maka di sini juga ditambah. Kemudian A kali B dikurangi A kali C. Jadi A kali B dulu yang depan, kemudian baru yang belakang. A kali B dikurangi A kali C. Itulah yang namanya sifat distributif. Tolong dicatat ya. Selanjutnya tentang konsep perkalian. Nah, di sini kalian kan belajar perkalian bilangan bulat. Sedangkan bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Di sini Ibu akan ajarkan kalian agar lebih memahami lagi tentang konsep perkalian bilangan bulat. Oke, perhatikan di sini dan dicatat. Keterkaitan konsep ketakwaan. Kalian pasti tahu ketakwaan dengan operasi perkalian bilangan bulat. Di sini Ibu contohkan yang pertama. Yang pertama itu melaksanakan. Di sini melaksanakan saya jadikan sebagai kegiatan yang positif. Kegiatan yang positif. Untuk melaksanakan berarti kegiatannya positif ya. Melaksanakan perintah. Itu juga positif. Melaksanakan perintah, kegiatan positif bertemu dengan kegiatan positif maka menghasilkan ketakwaan. Melaksanakan perintah itu artinya takwa. Seperti kalian tahu di dalam konsep keagamaan bahwa jika kalian melaksanakan perintah artinya kalian bertakwa. Tapi jika kalian tidak melaksanakan perintah maka artinya kalian tidak bertakwa. Seperti itu ya. Di sini contohnya melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah itu kegiatan positif bertemu dengan kegiatan positif maka kalian bertakwa. Kemudian lagi di sini kegiatan positif melaksanakan, ya kan? Melaksanakan baik ya. Melaksanakan itu kegiatan positif bertemu dengan kegiatan negatif. Larangan. Melaksanakan larangan. Jadi jika kalian melaksanakan larangan, apakah kalian bertakwa atau tidak bertakwa? Jika sudah dilarang, tapi kalian laksanakan, berarti artinya kalian tidak bertakwa. Itu artinya negatif. Positif ketemu positif, maka hasilnya positif. Tapi jika kalian melaksanakan larangan, positif, negatif, maka artinya kalian tidak bertakwa. Ya.
Oke, contoh yang ketiga, meninggalkan. Negatif ya. Meninggalkan. Meninggalkan perintah. Jika sudah diperintah, kalian tinggalkan. Tidak dilaksanakan. Kalian kalau dilaksanakan maka kalian bertakwa. Tapi kalau ditinggalkan maka kalian melanggar kan? Kalian melanggar aturan maka kalian disebut tidak bertakwa atau negatif. Jadi positif ketemu positif hasilnya positif, positif ketemu negatif hasilnya negatif, atau melaksanakan larangan hasilnya negatif atau tidak takwa. Kemudian meninggalkan perintah, maka itu tindakan yang tidak terpuji ya, maka tidak takwa, jadi negatif. Kemudian yang terakhir, di sini pemahamannya lagi, meninggalkan, negatif ya, meninggalkan larangan. Nah, sudah dilarang, kemudian kalian tinggalkan larangan tersebut, maka itu termasuk baik atau buruk. Kalau kalian meninggalkan larangan, baik. Di sini negatif, ketemu negatif. Kenapa hasilnya positif? Positif, karena di sini yang meninggalkan, kalian bukan meninggalkan perintah, tapi kalian meninggalkan larangan. Berarti bagus kan? Meninggalkan larangan itu maka hasilnya positif. Jadi sebagai umat beragama, kalian melaksanakan perintah Tuhan, artinya bertakwa, dan meninggalkan larangannya, artinya bertakwa. Yang tidak bertakwa adalah yang melaksanakan larangan tapi meninggalkan perintah. Itu tidak bertakwa. Itu hasilnya negatif. Tapi jika kalian melaksanakan perintah positif-positif, maka kalian hasilnya bertakwa atau positif. Dan kalian meninggalkan larangan, maka juga hasilnya positif. Jadi bisa dipahami ya di sini ya. Jika positif ketemu positif, maka hasilnya positif. Positif ketemu negatif, maka hasilnya akan negatif. Negatif ketemu positif, maka hasilnya akan negatif. Dan negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya positif. Ingat-ingat ya, ini dicatat. Dicatat sekarang, videonya di pause, kemudian kalian catat dan ingat-ingat. Positif kali positif itu hasilnya positif. Positif kali negatif pasti negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Sudah bisa dipahami? Silakan mencatat. Kemudian selanjutnya ke contoh soal. Contoh soalnya. Nah, di sini. Negatif 1 kali 2. Positif ya. Positif ya. Negatif 1 kali 2. Negatif kali positif. Kita buka lagi. Negatif kali positif. Maka menghasilkan negatif. Meninggalkan, negatif meninggalkan. Positifnya perintah. Meninggalkan perintah. Maka tidak takwa, berarti negatif. Kalian tulis di sini. Negatif. Negatif berapa? 1 kali 2 itu adalah 2. Maka negatif 1 kali 2 adalah negatif 2. Kemudian di sini nomor 2. Negatif 2 kali negatif 3. Negatif ketemu negatif. Meninggalkan, negatifnya lagi larangan. Meninggalkan larangan, maka hasilnya positif. Maka kalian bertakwa, ya kan? Meninggalkan larangan, berarti positif. Negatif 2 kali negatif 3, maka hasilnya positif 6. Kemudian lagi, 12 kali negatif 10. 12 positif kali negatif 10. Kalau 12 positif tadi apa? Melaksanakan. Melaksanakan larangan. Maka melaksanakan larangan. Maka tidak takwa ya. Maka negatif, tidak baik. Jadi 12 kali 10 negatif 10, maka hasilnya adalah negatif. Negatif 12 kali 10 120, negatif 120. Ya, positif ketemu negatif, maka hasilnya negatif. Negatif 120. Nah, yang nomor 4, 11 kali 12, positif ketemu positif, hasilnya positif. 11 kali 12 itu 132.
Sudah bisa dipahami? Sekarang dicatat. Selanjutnya tentang pembagian bilangan bulat. Secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka di sini ada teori, jika A kali B sama dengan C, maka untuk mencari A itu sama dengan C dibagi dengan B. Ingat-ingat di sini dicatat, jika A kali B sama dengan C, maka untuk mencari A itu sama dengan C dibagi dengan B. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Atau A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C dibagi dengan A. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kenapa di sini tidak boleh sama dengan 0? Karena jika A sama dengan C dibagi dengan B, B-nya itu sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Tidak bisa dibagi. Bilangan tidak bisa dibagi dengan 0, atau hasilnya tidak terdefinisi. Kemudian jika A kali B sama dengan C, di sini untuk mencari B, itu C dibagi A, kemudian di sini A-nya sama dengan 0, maka hasilnya juga tidak terdefinisi. Maka di sini dua-duanya syaratnya tidak boleh B sama dengan 0 maupun A tidak boleh sama dengan 0. Bisa dipahami ya. Kemudian contohnya di sini, misal A 15, B 20, maka A kali B itu akan menghasilkan 15 kali 20. Artinya sama dengan 300. Untuk mencari A sama dengan A-nya kan 15 ya. A-nya 15, di sini kita akan mencari A. Misalnya A-nya belum diketahui. Sama dengan 300 atau C dibagi dengan B kan? 300 dibagi dengan 20. B-nya kan 20. 300 dibagi dengan 20, hasilnya adalah 15. Begitu juga untuk mencari B. B-nya itu sama dengan C dibagi dengan A. C dibagi dengan A. Maka di sini 300 itu sebagai C-nya dibagi dengan A. A-nya 15. 300 dibagi 15 itu sama dengan 20. Paham ya? Lalu di sini contoh pembagian bilangan bulat. Ingat dengan konsep takwa. Tadi sudah Ibu jelaskan ya tentang konsep ketakwaan. Di sini yang nomor 1 itu negatif 4 dibagi 2. Negatif ketemu positif. Itu pasti akan menghasilkan negatif. Negatif ketemu positif akan menghasilkan negatif. Meninggalkan perintah. Maka jelek ya. Jadinya di sini negatif. Negatif 4 dibagi 2. Itu sama dengan negatif 2. Negatif 4 dibagi 2. Oh, berarti ini negatif ketemu positif. Pasti negatif. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi negatif 2. Negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Kemudian yang nomor 2, 25 dibagi dengan negatif 5. Positif ketemu negatif. Hasilnya pasti negatif. 25 dibagi dengan negatif 5. Oh, di sini ada positif, ada negatif. Pasti hasilnya negatif. 25 bagi 5 sama dengan 5. Jadi 25 dibagi negatif 5 itu hasilnya adalah negatif 5. Kemudian jika positif ketemu positif, itu hasilnya adalah jelas positif. 140 dibagi dengan 70 sama dengan 2. Di sini Ibu tambahin satu lagi. Tambahin satu lagi ya, negatif 35 dibagi dengan negatif 7. Nah, hasilnya berapa ya? Negatif 35 negatif ketemu dengan negatif. Negatif 35 dibagi dengan negatif 7. Negatif itu tadi meninggalkan, kemudian di sini bertemu dengan negatif larangan, meninggalkan larangan. Berarti bagus ya, meninggalkan larangan. Artinya positif. 35 dibagi 7 adalah 5. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Oke, paham tentang pembagian?
Oke, kita ke contoh soal tentang pembagian ya. Soal yang pertama yaitu seekor tupai meloncat mula-mula berdiri di titik 0. Mula-mula berdiri di titik 0. Di sini. Tupainya di sini ya. Di sini tupainya berdiri. Mula-mula berdiri di titik 0. Ini 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri, bisa melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat, jauhnya 2 satuan. Setiap melompat itu 2 satuan. Berarti kalau misalnya 0 itu meloncatnya langsung ke satuan 2. Kalau ke kiri itu meloncat hingga negatif 2. Tupai telah melompat ke kiri berarti ke arah sana ya. Melompat ke kiri dan berada di titik 10. Nih tupainya loncatnya sampai sini. Berada di titik 10. Sekali melompat, jauhnya adalah 2 satuan. Tupai melompat ke kiri berada di titik 10 di sini. Sudah meloncat di sini. Yang ditanyakan, berapa kali tupai telah melompat hingga mencapai titik 10. Kan tupai tidak meloncat langsung ke titik negatif 10 ya, ke kiri berarti itu sampai negatif 10. Itu artinya tupainya kan meloncat di sini. 2 satuan, 1, kemudian meloncat lagi 2, meloncat lagi 3, meloncat lagi 4, kemudian meloncat lagi 5. Artinya berapa kali loncatan? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata tupainya melompat sebanyak 5 kali untuk mencapai titik negatif 10. Kenapa negatif? Karena melompat ke kiri. Untuk caranya di sini. Tadi tupainya melompat sampai di titik negatif 10. Setiap lompatan, tupai itu meloncat berapa ke kiri? Meloncatnya ke kiri ya. Meloncatnya ke kiri itu sebanyak 2 satuan. Sebanyak 2 satuan. Kan 1, 2, 3 sebanyak 2 satuan ya. Jadi tupai itu di sini negatif 10 dibagi dengan 2. Negatif dibagi dengan positif. Masih ingat konsep takwa? Negatif artinya meninggalkan, positif artinya perintah. Meninggalkan perintah. Meninggalkan perintah berarti jelek ya. Itu berarti negatif. Negatif berapa? 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi, banyaknya lompatan si tupai hingga sampai di titik berapa? 10-nya. Negatif 10 karena ke kiri adalah 5 kali tupai melompat sebanyak 5 lompatan di sini negatif. Negatif berarti ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. 5 lompatan ke kiri. Jadi banyak lompatan si tupai hingga sampai di titik negatif 10 adalah 5 lompatan. 5 lompatan ke kiri. Bisa dipahami ya? Dicatat. Oke, setelah kalian belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka di sini akan dijelaskan urutan mengoperasikan. Yang pertama, hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Jika kalian menemui soal 6 ditambah 2 dalam kurung dikali 4, maka yang kalian kerjakan bukan perkaliannya dulu, tapi yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 6 ditambah 2 dalam kurung kali 4. 6 tambah 2 itu akan menghasilkan 8 dikali 4. 8 kali 4 itu 32. Jadi yang di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu.
dalam kurung dikerjakan lebih dulu ya. 6 tambah 2, 8. 8 kali 4 yaitu 32. Kemudian yang kedua yaitu hitung bentuk eksponen atau perpangkatan, diajarkan di bab selanjutnya atau biasanya di kelas 8 ya. Negatif 2 ditambah 3 pangkat 2. Negatif 2 ditambah 3 pangkat 2 itu adalah 9. Jadi kalian hitung bukan negatif 2 ditambah 3 baru dipangkatkan 2, tidak, tapi perpangkatannya dulu. 3 pangkat 2 yaitu 9, baru negatif 2 ditambah 9 yaitu 7. Hutang 2 dibayar 9. Hutang 2 dibayar 9. Maka hutang kalian bertambah atau berkurang? Lebih ya. Hutang 2 ditambah 9, maka lebihnya adalah 7. Positif. Perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh yang pertama, 5 ditambah 2 kali 3. Jika tidak di dalam kurung seperti ini nggak di dalam kurung ya, maka yang dikerjakan adalah perkaliannya terlebih dahulu. 5 ditambah 2 kali 3 itu adalah 6. 2 kali 3 itu 6, bukan 5 ditambah 2 baru dikalikan 3, itu bukan. Tapi perkaliannya terlebih dahulu, 2 kali 3 6, maka 5 ditambah 6 adalah 11. Jika kalian mengerjakan 5 ditambah 2 terlebih dahulu baru dikalikan 3, maka itu salah. Tapi yang betul adalah perkalian terlebih dahulu baru dijumlahkan. 5 ditambah 2 kali 3 yaitu 6, baru dijumlahkan. 5 tambah 6 adalah 11. Paham di sini? Selanjutnya, contoh yang kedua, 50 dibagi 2 kali 3. Nah, kalau di sini ada pembagian dan perkalian, maka dihitung yang terlebih dahulu, yang di depan terlebih dahulu. Di sini pembagian dan perkalian yang di depan adalah pembagian. Jadi pembagian terlebih dahulu yang dikerjakan yaitu 50 dibagi 2, 25, baru dikalikan dengan 3. 25 kali 3 yaitu 75. Pembagian dulu karena di sebelah kiri perkalian, karena berada lebih dulu. Pembagian lebih dulu daripada perkalian. Kemudian contoh yang ketiga, saya balik. 20 kali 4 dibagi 5. Itu yang dikerjakan mana yang lebih dulu? Karena perkalian dan pembagian sama kuat, tapi yang dikerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu. 20 kali 4 itu menghasilkan 80, baru dibagi dengan 5. 80 bagi 5 yaitu 16. Jadi kalau ada perkalian dan pembagian itu dikerjakan mana yang lebih dulu, mana yang di depan. Kalau di sini pembagian ya pembagian dulu, kalau di sini perkalian ya perkalian dulu, gitu ya. Kemudian yang keempat, penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh yang pertama, 4 dikurangi 5 ditambah 2 kali 3. Maka yang dikerjakan adalah bukan pengurangan dan penjumlahan dulu, tapi perkaliannya terlebih dahulu. Ini perkalian. 2 kali 3 yaitu 6. Baru dioperasikan. 4 dikurangi 5 ditambah dengan 2 kali 3 yaitu 6. 4 kurangi 5 ditambah 6. Nah, di sini pengurangan dan penjumlahan mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Yang dikerjakan adalah yang di depan dulu. Di sini pengurangan, berarti 4 dikurangi 5 yaitu negatif 1, baru ditambah dengan 6. Negatif 1 ditambah 6 yaitu adalah 5. Kemudian contoh yang kedua, 5 tambah 6 dibagi 2 dikurangi 4 kali 3. Mana yang dikerjakan dulu adalah pembagiannya dulu. Yang di sini pembagian sama perkalian yang berada di depan yaitu pembagian. Jadi di sini 5 ditambah 6 bagi 2 yaitu 3 dikurangi 4 kali 3 yaitu 12. 5 tambah 3 itu akan menghasilkan 8, baru dikurangi dengan 12. 8 kurangi 12 yaitu negatif 4. Sekian, terima kasih. Semoga kalian belajar yang rajin ya.